Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dalam rangka memenuhi penugasan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah struktur jaringan hewan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Kristiana MSI. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang jaringan otot. Anggota kelompok 8 yaitu Arini Munyasaroh dengan NIM 4401421065, Randy Dwi Saputra dengan NIM 4401421066, dan Rata Sukmaningrum dengan NIM 4401421068. Untuk materi yang akan kami sampaikan itu yang pertama ada mengenai definisi, yang kedua otot rangka, yang ketiga otot jantung, dan yang keempat otot polos. Kemudian yang pertama definisi. Apa itu jaringan otot? Jaringan otot merupakan kumpulan dari sel-sel yang memanjang yang disebut serabut atau serabut otot. Nah, sel otot seperti sel pada umumnya yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan juga inti. Sitoplasma sel otot disebut dengan sarkoplasma, sedangkan membran sel itu disebut dengan sarkolemma. Untuk otot memiliki kemampuan khusus yaitu ada kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi, kemudian ada ekstensibilitas, yaitu untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi, kemudian elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah kontraksi. Dan sel otot mempunyai membran sel yang sangat merangsang yang mampu menyebar suatu impuls yang impuls itu adalah suatu rangsangan dan memulai untuk kontraksi. Nah, melalui gerakan kontraksi tersebut otot memiliki 3 fungsi, yaitu gerak, kemudian mempertahankan bentuk, dan juga produksi panas. Kemudian secara histologis ada 3 macam jaringan otot yang nanti akan dijelaskan masing-masingnya. Yang pertama itu ada jaringan otot rangka atau skeletal muscle yang tersusun atas sel jaringan otot rangka. Kemudian jaringan itu terikat dengan tulang, diatur oleh syaraf sadar, dan selnya itu panjang, berhenti banyak di tepi, dan juga memiliki garis-garis gelap dan juga terang. Kemudian untuk yang cardiac muscle atau otot jantung itu tersusun atas sel otot jantung, itu diatur syaraf tidak sadar atau otot dinding jantung, dan juga intinya 1-2 di tengah. Terdapat penyatuan sel dari ujung ke ujung melalui taut yang dinamakan diskus intercalaris dan terdapat garis-garis terang maupun gelap. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jaringan otot polos atau smooth muscle. Ini tersusun atas sel otot polos, kemudian jaringan ini terletak di dinding organ-organ dalam dan juga pembuluh darah, diatur oleh syaraf sadar dan juga berbentuk gelendong dan juga berhenti satu. Nah, ini adalah gambar dari yang sini adalah otot lurik, kemudian ini ada otot jantung, dan yang ini adalah otot polos. Kemudian sel otot memiliki beberapa bagian penting, yaitu ada sarkolemma, yaitu membran yang melapisi suatu otot, fungsinya untuk melindungi otot. Kemudian ada sarkoplasma, yaitu sitoplasma pada sel. Kemudian ada mikrofilamen, yaitu benang-benang atau filamen halus yang berasal dari myofibril. Kemudian ada filamen itu tersusun atas 2 macam filamen, yaitu ada aktin dan juga myosin. Untuk yang aktin itu tipis, yang myosin itu tebal. Kemudian myofibril itu merupakan serat pada otot. Kemudian yang kedua ada otot rangka. Ini adalah gambar dari jaringan otot rangka. Kemudian otot rangka atau otot skeletal muscle. Nah, otot rangka ini melekat pada tulang melalui suatu struktur jaringan ikat padat yang dinamakan dengan tendon. Nah, tendon itu berhubungan dengan berkas otot. Pada tiap berkas otot terdiri dari bandel-bandel sel otot yang dinamakan fascicula. Nah, ini adalah gambar dari jaringan otot seperti yang tadi ditayangkan. Kemudian untuk struktur otot rangka dengan mikroskop cahaya, itu serabut rangka itu berbentuk silindris dan panjang dengan diameter bervariasi. Untuk rata-rata manusia itu 3 cm, bagian ujungnya juga meruncing. Nah, jalannya serabut terputus panjang otot tersebut, misalnya pada musculus sartorius, dan juga sangat kecil, misalnya pada musculus stapedius. Kemudian ini adalah gambar dari irisan melintang serabut otot rangka. Kemudian untuk tipe-tipe jaringan otot lurik atau rangka ini, yang pertama tipe 1, otot merah, ini tuh memiliki myofibril sedikit, kemudian sarkoplasma dan juga mitokondria itu relatif banyak. Kemudian myofibrilnya itu membentuk lapangan Schönheim atau Schönheim-Spalt, kemudian mengelompokkan dengan batas yang jelas. Kemudian untuk tipe yang kedua, atau otot pucat, ini memiliki myofibril yang banyak, sarkoplasma dan mitokondria yang sedikit. Ini memiliki myoglobin lebih sedikit daripada otot merah, superfisial langsung di bawah sarkolemma. Kemudian otot pucat ini bekerja secara cepat, kuat, dan tetapi cepat lelah, dan juga tidak membentuk lapangan Schönheim atau Schönheim-Spalt seperti otot merah. Ini adalah gambar dari serat otot rangka. Kemudian ini ada pita otot rangka yang ini. Kemudian yang ini adalah serat otot rangka. Karena untuk kerja otot rangka, mekanisme kerja otot lurik untuk menggerakkan tulang itu dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, potensial aksi yang dihantarkan syaraf menuju otot kontraksi. Ini dimulai pada syaraf pusat mengirim rangsangan, kemudian akan dihantarkan sepanjang sel saraf sehingga sampai ke sel saraf motorik dan juga neuromuscular junction. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu ada asetylcholine berikatan dengan reseptor membran otot. Nah, ini memiliki tahapan ketika masuk membran terbuka dan proses kontraksi dimulai itu memiliki tahapan, itu pertama membran dapat dimasuki oleh ion sodium ke dalam sitoplasmanya. Kemudian ion sodium dalam sitoplasma memicu pelepasan ion kalsium. Kemudian ion kalsium berdifusi ke dalam serabut otot. Kemudian ikatan antar protein pada sel berubah, disebut dengan sliding filament yang terjadi kontraksi.
Kemudian tahap yang terakhir ada otot relaksasi saat impuls dari syaraf pusat berhenti. Nah, saat impuls dari syaraf pusat terhenti, maka reaksi kimia yang menyebabkan pengaturan ulang protein pada sel otot juga berhenti. Nah, akibatnya proses kimia dikendalikan seperti semula dan kembali dalam keadaan relaksasi. Selanjutnya, histologi otot torik. Otot rangka berasal dari mesoderm dan bagian utama berkembang dari mesoderm parakial. Ada juga yang berasal dari mesenkim. Sel pertama yang berdiferensiasi menjadi otot adalah myoblast. Myoblast tidak mengandung myofibril, tetapi sering mengalami pembelahan, dan selanjutnya myoblast mulai bersatu dengan membentuk surat sinikal yang mempunyai banyak titik dinamakan myotubus. Pada diferensiasi selanjutnya akan tampak daerah burat melintang disebabkan pembentukan myofibril, dan myofibril ini bertambah jumlah dan secara teratur mendorong inti ke bagian tepi serat. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung memiliki serat yang tersusun dari sel yang berdabang. Sel-sel ini dihubungkan ujung dengan ujung oleh diskus interkalaris. Sel otot jantung memiliki sarkoidema yang sesuai dengan serat otot skelet, tetapi sarkoplasma lebih banyak. Salah satu ciri khas otot jantung adalah adanya diskus interkalaris yang tampak seperti garis melintang tebal dan tersusun dengan jarak teratur. Di gambar sebelah kanan itu adalah gambar dari diskus interkalaris. Yang selanjutnya, otot polos. Otot polos terdapat di semua organ dan pembuluh darah dan memegang peranan penting dalam fungsi organ dan sistem organ. Otot polos berbentuk lapisan atau lembaran yang lebar. Serat otot juga kecil dan memiliki nukleus tunggal di tengah. Jaringan ikat membungkus setiap serat otot dan lapisan otot. Setiap serat otot polos terdapat filamen kontraktil aktin dan miosin. Aktin dan miosin berjalan secara oblik di seluruh sel dalam bentuk jaring kisi-kisi yang saling berpotongan dalam sarkoplasma. Filamen aktin melekat ke badan padat. Filamen intermediat dan aktin melekat di badan padat di sitoplasma dan padat di membran sel. Badan padat juga mengandung alfa-aktinin. Dan proses aksesoris diskus zat lainnya dan serupa dengan diskus zat otot seran lintang. Ciri-ciri otot polos antara lain berbentuk gendong, kedua ujungnya beruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis lintang dan bekerja di luar kesadaran. Otot polos memiliki 3 jenis filamen, diantaranya filamen tunggal miosin yang lebih panjang, filamen tipis aktin yang mengandung tropominosin tapi tidak mengandung protein regulatorik troponin, filamen ukuran sedang yang tidak secara langsung berperan dalam konstruksi tetapi merupakan bagian dari rangka sitoskeleton yang menunjang bentuk sel. Selanjutnya yaitu cara kerja dari otot polos. Bila otot polos berkontraksi, maka bagian tengahnya akan membesar dan otot menjadi pendek. Kerutan ini menjadi sangat lambat. Bila otot mendapat suatu rangsangan, maka reaksi berasal dari susunan saraf dan tak sadar. Oleh karena itu, otot polos tidak berada di bawah kehendak dan bekerja di luar kesadaran. Otot polos yang bekerja seperti kita sadari yaitu misalnya pada saluran pencernaan. Makanan yang kita makan dapat berjalan masuk ke lambung karena adanya gerak otot pada esofagus, sehingga makanan seolah-olah diremas-remas menuju ke pintu mulus. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakannya lembut dan teratur sehingga tidak mudah lelah. Di bawah adalah contoh gambar dari otot polos. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari otot polos. Yang pertama yaitu terdapat otot polos unitunggal. Otot polos unitunggal ini merupakan otot polos yang memiliki banyak serabut, dan serabut tersebut terdiri dari ratusan hingga jutaan yang kemudian saling berkontraksi dengan adanya disertai oleh membran sel yang melekat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga di tempat berbeda itu sering mengakibatkan mudahnya suatu penyebaran serabut itu ke serabut yang lainnya, serta pada intinya yang merupakan jenis otot ini tidak perlu atau wajib stimulus saraf eksternal untuk kemudian berkontraksi. Misalnya pada otot yang terdapat di lapisan dinding organ berongga ataupun juga viscera. Yang kedua yaitu terdapat otot polos unit ganda. Otot polos yang tersusun atau terdiri dari serabut yang berbeda, atau juga tiap-tiap serabut tersebut akan bekerja tanpa saling membantu ataupun juga lebih tepatnya bekerja secara sendiri-sendiri. Pada intinya, otot ini akan banyak membutuhkan stimulus saraf eksternal untuk kemudian dapat berkontraksi. Selanjutnya yaitu sistem hantaran rangsang dalam jantung. Tensi oksi selain disalurkan oleh nexus juga berkembang satu sistem lain yang terdiri dari sel-sel otot jantung yang dimodifikasi dan mampu menyalurkan potensial aksi lebih cepat daripada sel-sel biasa. Selanjutnya yaitu struktur halus dari otot jantung. Sarkoplasma di dekat inti mengandung sejumlah mitokondria, struktur halus sel otot. Yang pertama terdapat selanjutnya yaitu struktur halus sel otot. Sarkoplasma di dekat inti mengandung sejumlah mitokondria. Pada manusia, jaringan otot menyusun 40% hingga 50% daripada total tubuh. Berikut adalah gambaran dari potongan longitudinal dan transversal dari otot jantung. Sekian pemaparan dari materi jaringan otot dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.